Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa sallam ajmain khususan ila Syekh Alim Al-Qadim wa usulihi wa qurihi wa syahidai lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oke, halaman 2 paling bawah, ketemu dah? Ketemu dah? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ai hadza faslun. An-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Kita akan bahas apa itu definisinya. Niat itu apa sih? Jangan kita ngomong niat-niat tapi nggak tahu ya. An-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, yaitu niat itu menghendaki sesuatu tapi bersamaan dengan pekerjaannya. Misalnya kenapa? Nah, aturan jangan duduk bertiga ntar yang tengah ngobrol. Ada. Niat itu menyengaja atau menghendaki sesuatu tapi bareng sama niatnya. Misalnya mau nelpon, dalam hati mau nelpon terus dalam telepon. Jadi bersamaan dengan pekerjaannya. Jadi niat itu menyengaja atau menghendaki sesuatu tapi bareng sama pekerjaannya. Kalau hanya niat doang, maksudnya itu udah di hati doang tapi pekerjaannya masih belum. Misalnya nih kayak gini, kita nengokin radio dalam hati dan ini belum, tapi kerjaannya belum kan? Nah itu belum niat namanya, masih azam namanya azam. Ya kalau yang niat itu bareng sama pekerjaannya. Kemudian yang berikutnya watalat wudu biha sunnatun. Ini berkaitan dengan wudu ya, dengan wudu. Melafazkan niat itu hanya sunnah saja. Berarti Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu wudu'a dan seterusnya itu hanya sunnah. Jadi mulutnya melafazkan niat nawaitu itu hanya Nah, berikutnya wawaktuha inda ghusli awali juz'in minal wajhi. Nah ini persis tadi ya yang Bapak bilang, ini berkaitan dengan wudu. Nah kapan itu niat? Kalau kerjaannya itu wudu, maksudnya niat wudunya berarti kapan? Yaitu inda ghusli awali juz'in minal wajhi, yaitu ketika pertama kali basuh bagian muka. Ya terserah kalian. Misalnya di pipi, berarti pas di pipi itu kita nih niat, atau pas di jidat. Ya pas di jidat itu niat. Jadi pertama basuh bagian muka yang sebelah mana aja. Gitu ya. Nah kalau misalnya begini, kita ngambil pertama kena pipi, tapi belum niat. Kedua jidat misalnya, berarti pipinya kelewat, pipinya harus diulang. Tapi ya nggak mungkin ya, kalau wajah kan gampang satu ya. Nah yang pasti itu ya. Jadi kalau niatnya wudu, waktunya adalah ketika basuh pertama bagianmu, bagian mana aja. Kalau hidung berarti hidung, jidat. Udah jelas itu ya. Kemudian yang berikutnya wat tartibu. Nah itu rukun wudu terakhir dan tertib. Apa itu maksudnya? Tertib itu apa sih? Wat tartibu alla yuqaddima udwan ala udwin. Tertib itu tidak mendahulukan anggota satu dengan anggota yang lain sesuai urutan wudu. Apa yang pertama? Ya niat benar ya. Maksudnya kerjaannya apa? Muka, habis itu tangan, habis itu kepala ya, bukan rambut ya, kepala. Bagian kepala atau seluruhnya. Habis kepala? Telinga. Hati, telinga.
Telinga sunnah bukan? Nah, jadi yang wajib dulu. Habis kepala terus kaki. Nggak boleh dibalik-balik. Dari ke atas semua. Kepala, muka, tangan, kaki turun. Nggak boleh. Nggak boleh itu namanya. Jadi nggak boleh mendahulukan yang lain. Sesuai urutannya. Atau dibalik dari bawah. Cuci kaki dulu, tangan, terus muka, terus kepala terakhir. Nah, nggak boleh. Nanti wudhunya tidak sah karena tidak tertib. Harus tertib. Oke, kita lanjutkan. Faslun al-ma'u qalilun wa katsirun. Nah, ini sekarang berikutnya adalah air. Air itu karena kenapa dibahas air? Karena air itu adalah alat utama untuk toharoh, suci, ya mandi, ya wudhu, yang menghilangkan najis. Itu bahan pokoknya atau alat pokoknya adalah air. Nah, air di sini digolongkan menjadi dua. Al-ma'u qalilun wa katsirun. Nah, air apa aja nih? Enggak air sumur, air laut atau enggak dibedakan, tapi hanya dibedakan air itu ada dua, yaitu air sedikit dan air banyak. Nah, ini urusannya dengan toharoh maksudnya ya. Toharoh itu apa? Wudhu, terus mandi, terus menghilangkan najis. Wudhu, mandi, menghilangkan najis. Nah, berkaitan dengan itu, air itu terbagi menjadi dua. Ada yang air sedikit, air banyak. Nggak peduli air apa aja, mau laut ke, air sumur ke, air sungai ke, air sungai, pokoknya itu. Yang pertama, apa itu air yang sedikit? Al-qalilu majunal kullataini. Air yang sedikit itu yang bagaimana? Yaitu air yang tidak sampai 2 kola. Nah, 2 kola itu seberapa? Berapa? 216 liter. Ini sesuai dengan apa? Volume? Air ini ya. Volume apa? Yang kotak semua lah. Volume kubus. Kubus bukan? Yang kotak itu. Jadi panjangnya, lebarnya, dalamnya itu 1 diro. 1 diro itu ya kurang lebih 90. Kalau orang Indonesia mungkin ya antara 60-70. Nah, dikira-kira lah ya. Nah, itu dalamnya, lebarnya sama panjangnya. Nah, kalau dikalikan berapa tadi? 216 kira-kira. Ya, jadi kita kira-kira ini misalnya kita ini ya, kita lihat segini cukup lah ini. Segini. Jadi lebarnya segini, panjang segini, dalamnya segini. Nah, itu termasuk air banyak. Kalau kurang dari segitu berarti air itu sedikit, mestinya satu bak kecil, atau 1 gayung, atau 1 timba. Nah, ini sedikit ya. Kemudian yang berikutnya wal katsiru. Nah, air banyak itu yang bagaimana? Kebalikan air sedikit berarti ya wal katsiru kullatan fakro. Sedangkan air yang banyak itu adalah air yang mencapai 2 kolam atau lebih kolam misalnya. Kolam ada yang kecil apa enggak? Ya enggak ada. Masa kolam kecil? Kalau kecil namanya bukan kolam. Apa? Akuarium. Ya, kalau kolam gede itu lah. Nah, ada kita kolam itu kecil sini. Nah, itu bukan kolam, akuarium ya. Jadi 2 kolam atau lebih. Nah, sekarang dijelaskan satu-satu. Al-qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi. Kalau air sedikit itu dia akan menjadi najis kalau ketimpa najis. Misalnya kita punya air sebak, ada cicak mondar mandir di atas, letok aja, plung. Najis ya? Najis kalau airnya sedikit sebak doang. Sebak yang bak nggak terlalu gede, upok yang gede. Kalau itu ya nanti banyak. Wa ilam yataghayyar, walaupun kejatuhan najis itu air itu tidak berubah. Air itu menjadi najis. Kalau air itu menjadi najis, maka air itu tidak bisa dipakai untuk bersuci. Bersuci. Ya bersuci tadi wudhu boleh, mandi boleh, atau menghilangkan najis.
Makanya kalau air kita baknya di rumah kecil sebaiknya ditutup. Itu untuk takutnya ada tikus atau cicak mondar mandir di atas, letok aja. Buang-buang air, kan? Ya, buang air, nggak ada gunanya nanti. Kemudian penjelasan yang berikutnya, wal ma'u al kafiru la yatanajjasu illa idza taghayyara. Sedangkan kalau air itu banyak, wah gede, kalau cuma ketiban telek cicak atau apa ya, yang biasa suka agak nakal itu apa? Cicak, tikus, tokek ya di atas itu kan main betok kan ya. Nah itu kalau airnya banyak, selagi tidak berubah, air itu tetap bisa pakai mandi, bisa pakai wudhu, bisa pakai mensucikan najis. Ya kalau airnya sebab kecil 10 menit ya udah buang. Kalau pengen nggak buang gimana? Kumpulin biar jadi banyak, cemplungin kolam terus ambil lagi. Ngerti nggak maksudnya? Jadi misalnya gini nih, air di kamar mandi misalnya ada bak yang gede penuh. Nah kan ada suka di sebelahnya bak kecil, cemplungan kayak cicak, najis nggak? Najis. Mau dibuang sayang orang airnya masih bersih, orang kelihatan itu cicaknya kecil, ya kan? Nah itu tuang aja di air gede, jangan ke bawah itunya tapi cicaknya. Jadi kalau baru kan belum larut kan? Nah buang cicaknya, kita ambil, jadi jangan buang itu, nyelamatin. Nanti kalau udah ngumpul banyak, nah udah jadi suci lah. Nah bisa dijelasin itu ya. Yang berubah itu apa maksudnya? Illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Selagi air banyak itu tidak berubah warnanya, rasanya atau aromanya, maka air itu tetap bisa dipakai untuk bersuci, wudu, mandi, dan menghilangkan najis. Gitu ya, jelas itu ya. Tapi kalau kecenderungan agak banyak, tikus berantem misalnya, nyemplung banyak, nilai banyak, baunya kan tahu sendiri, bau tikus gitu ya. Kalau udah berubah begitu, walaupun nasi bening, udah itu nggak ada gunanya, sudah menjadi najis, tidak bisa dipakai wudhu, nggak bisa dipakai untuk mandi, nggak bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Nah biarin aja. Mengapa yang penting kalian ngaji yang berisik biar berisik. Memang bagiannya berisik, kita ngaji aja. Ya nggak usah bereaksi. Ya oke ya. Jadi nggak usah bereaksi. Yang bagian berisik biar bagian berisik, yang kita bagian ngaji bagian. Kita lanjutkan sedikit lagi ya. Faslun mujibatul husli sittatun. Nah ini maksudnya mandi apa kalian istilahnya apa? Mandi besar, mandi basah atau mandi apa? Ya pokoknya mandi basah ya. Maksudnya mandi besar ini ya, mandi yang harus niat harus itu ya. Jadi nggak asal mandi kita keringetan mandi, bukan. Hal-hal yang menyebabkan mandi itu ada sitatun. Sitatun berapa? Nah, jangan pakai salah ini. Sitatun itu salah nanti. Sitatun. Nah, yang pertama yang menyebabkan harus mandi, ilajul hasafati fil farji. Kalau terjadi hubungan suami istri. Entar kalian kalau udah gede, nggak usah diomongin panjang-panjang ya. Pokoknya begitu. Itu nanti harus mandi. Kalau nggak mandi belum boleh sholat, ya. Nggak boleh sholat. Yang berikutnya wa khurujul mani. Yang berikutnya adalah keluar sperma. Ini mau pas merem atau pas melek. Ini yang bandel-bandel nih, suka nonton gambar yang enggak, film yang enggak. Nah tuh, harus mandi, nggak boleh langsung sholat. Atau misalnya habis nonton film terus ke bawah mimpi, nah terus keluar spermanya, mandi dulu, harus Kemudian yang berikutnya wal haidu. Haid. Nah, haid itu yang bagaimana? Keluar darah setelah usia 9 tahun.
Kalau usianya belum 9 tahun, keluar darah, dia bukan harus mandi, tapi harus ke dokter. Karena itu dianggap penyakit ya. Jadi sebelum 9 tahun keluar darah berarti bukan wajib mandi, tapi ke dokter. Oke, yang berikutnya wanifasu. Nifas tahu nifas? Keluar darah setelah melahirkan. Jadi kalau habis melahirkan, terus itu darahnya masih ngalir dulu, seperti orang haid. Nah itu namanya nifas. Setelah selesai nifas kita harus mandi. Yang berikutnya wal wiladatu. Yang berikutnya adalah apa? Wiladah itu apa? Melahirkan walaupun Waalaikumsalam. Oke silakan. Lupa saya. Nah lupa. Ini mahasiswa senior malah lupa. Ya udah nggak apa-apa. Saya tempat Mister. Silakan di mana aja tempatnya. Di belakang boleh. Silakan. Kelihatan nggak saya nih? Ah ya harus kelihatan. Kalau nggak kelihatan nanti. Nah di tengah. Nah di sini. Nah oke. Nah ini Mister harus tahu. Jadi yang menyebabkan mandi berikutnya adalah melahirkan. Jadi walaupun nggak keluar darah nggak apa, keluar anak doang misalnya, kan ada itu. Jadi ada orang keluar ini anaknya brojol, udah kan aja bersih. Walaupun begitu tetap harus mandi. Harus mandi. Kemudian yang berikutnya yang mewajibkan mandi lagi adalah terakhir wal mautu. Orang mandi harus mandi apa dimandiin? Dimandiin. Makanya salah satu kewajiban kita itu mandiin. Kalau sampai jenazah mandi sendiri, wah kira-kira. Ntar yang ada bukan makamin, kita malah berdalah. Malah takut. Jadi salah satu yang menyebabkan orang mandi besar adalah meninggal. Makanya harus mandiin, harus dimandiin. Kecuali memang nggak bisa dimandiin, misalnya udah nggak ada bentuknya, mati kebakaran, jadi arum. Kalau dimandiin malah hancur-hancuran kan? Atau misalnya meninggal kelelep, ketemu udah diangkat udah merekelin ya, nggak bisa. Atau mati perang, jangan mandiin, nggak boleh. Itu darahnya sebagai saksi. Oke, satu pasal lagi sedikit ya. Berikutnya pasalun rasulutul wudu'i asyratun. Nah, ini syarat sahnya maksudnya, syarat sahnya wudu. Jadi orang wudu nanti jadi sah itu ada 10 syaratnya, ada 10. Yang pertama al-islamu. Islam apa itu? Lewat ya? Ayo paslon furudul musli ya, lewat jadi. Furudul musli isnani, fardunya wudu atau rukunnya wudu ada dua. Ya mandi bu. Tadi bapak bilang apa? Wah wudu ya. Nah itu kadang-kadang mulutnya ngomong apa nggak sesuai dia. Ini bapak sering ceritain kepada orang dalam nanti maghrib nih, dalam waktu maghrib. Sorry Pak maghrib. Ini maghrib. Sorry Pak padahal di sini ada maghrib. Sorry Pak nanti cepet ke belakang. Wih maghrib. Di dalam hati maghrib, mulutnya ngomong bisa kadang-kadang. Namanya juga manusia. Oke, bapak ulangi. Wa furudul husli, fardunya mandi atau rukunnya mandi. Rukunnya mandi ada 2. Yang pertama an-niyatu. Niat. Berarti pas apa nih niat? Kalau wudu tadi kan pas basuh muka pertama. Ya kalau mandi. Kalau mandi kalian guyur pertama di mana ya itu niat. Misalnya kakinya dulu, berarti di situ niat. Atau dari kepala dulu, baru niat. Kepala dulu, berarti niat pas kepala. Kalau main berbiar kakinya misalnya, tapi belum niat, nanti diulangi lagi. Misalnya kalian guyur dari kepala nih.
ya kan? Belum niat. Pas buyur badan gini baru niat, berarti kepalanya ngulang, mengulangi lagi. Nah kalau mandi harus sampai selesai apa enggak? Nah ini yang kalian mungkin belum tahu. Ini biasanya penyakitnya Pak Yusuf pengantin baru. Nah misalnya masih tinggal sama mertua, misalnya Mister. Ini biar tahu, ini ilmu harus tahu. Nah, jadi kalau orang pengantin baru tinggal masih sama mertua, pagi-pagi mau mandi malu. Nah ini Mister Yusuf nih. Nanti kalau dia habis kumpul sama istrinya, malam mandi kepalanya doang. Niat itu sudah ada niat kepalanya. Andukin tidur, pagi-pagi tinggal mandi biasa. Tuh, boleh gitu. Asal setelah kepala itu nanti jangan kumpul lagi. Malam habis kumpul mandi kepalanya doang, pagi jangan kumpul lagi. Jadi tinggal terus ini pagi, nggak malu sama mertuanya kan? Jadi itu ini yang pengantin baru yang tinggalnya sama mertuanya. Ya. Nah. Gitu ya. Jadi yang pertama tadi apa? Niatnya adalah ketika kita guyur pertama. Kalau di kaki ya niat di kaki, di badan ya niat di badan, di kepala ya niat di kepala. Kalau di kepala tadi pengantin baru tadi guyur kepalanya dulu, nawa itu terus udah manduki terus tidur. Besok pagi baru diterusin mandi biasa. Oh, bocah kan apa-ngapain. Ya karena katanya gitu. Tanya Mister Yusuf nih sedia. Oke, yang berikutnya watak mimul badani bil ma'i. Berikutnya tidak meratain air seluruh badan. Jadi ini ya di mana sisanya tinggal duduk saja. Nah itu nggak harus selesai hari itu. Jadi misalnya mandi, enggak kan? Belum selesai, hujan dulu. Wah jemuran, pakai jemuran dulu baru mandi. Boleh, boleh ya. Jadi nggak harus selesai dulu sudah selesai nggak. Atau mandi tengah malam besok pagi diterusin. Udah lamaan belum ini? Sedikit lagi? Sedikit itu ya. Faslun masyhuratul wudu'i asratun. Syarat sahnya wudu. Orang wudu bisa sah. Nah, syaratnya ada 10. Yang pertama, al-islamu. Orang harus Islam dulu. Maksudnya apa nih? Misalnya ada teman kalian umur 15 tahun. Misalnya Amira. Coba aja. Mister Yusuf lah gampangnya. Mister Yusuf saya punya teman 16 tahun. Datang mau minta Muslim, ini mau Islam. Sebelum Islam dia wudu dulu karena udah mau Islam dia wudu dulu. Jadi sebelum syahadat dia wudu dulu. Terus baca syahadat, terus mau sholat, boleh atau tidak? Nggak boleh karena wudunya tadi belum syahadat. Jadi syahadat dulu baru wudu. Kayak gitu. Nah kalau kita kan dari lahir udah Muslim, udah pasti Muslimnya. Maksudnya ini kalau ada kasus-kasus misalnya ada orang baru masuk Islam tapi dia wudu dulu terus mau sholat, nggak boleh. Harusnya adalah syahadat dulu, udah jadi Islam dulu, terus wudu, terus baru sholat. Nah ini harus ngerti kalian. Nanti kalian yang ngaji kalian nggak tahu. Ya, Bapak Riko, mana Riko? Nah, harus tahu itu nanti tanya ya. Yang berikutnya adalah watamizu, pinter. Tahu pinter, bukan balik ya, pinter. Pinter itu tahu duit. Misalnya kamu kasih goceng sama 50.000, dia udah milih 50.000. Berarti pinter dia. Nah, ya kamu kasih permen sama bolu gede, dia beli bolu, pinter itu. Nah, atau ini ada orang cantik sama enggak? Ayo yang cantik yang mana? Oh yang ini, nah udah pinter itu. Nah di situ itu maksudnya ya. Sudah bisa membedakan yang baik sama yang enggak baik, yang kecil sama yang gede. Ini duit sedikit atau banyak udah tahu. Gitu Bin. Tangis ya. Yang berikutnya waniko walil haidi wanifasi. Dia tidak dalam haid atau nifas. Berarti orang kalau lagi haid wudu aja nggak ada gunanya. Maksudnya begini. Jadi misalnya haidnya udah mau selesai, tanda tanya mau selesai. Tapi belum selesai, terus wudu. Pas waktu sholat masuk terus sholat, nggak boleh ya.
dia harus selesai headnya dulu. Selesai headnya dulu, mandi terus wudu. Jelas itu ya? Sama dengan nifas tadi ya, dalam keadaan nifas, dalam keadaan head, wudunya tidak sah. Kemudian yang berikutnya wa amma yang na'u sulal ma'il al-basrati. Tidak ada barang-barang yang menyebabkan air tidak sampai. Misalnya ada lem. Di tangannya ada lem. Boleh. Atau misalnya ya apa ya? Yang enggak karena air tidak nyampe itu apa misalnya? Ya apa aja lah pokoknya yang itu nempel sehingga air itu enggak masuk. Enggak boleh ada itu. Kalau itu ada itu nanti wudunya tidak sah. Kemudian yang berikutnya wa an la yakuna 'ala ludwi ma yughayyiru al-ma'a. Tidak ada di bagian tubuh itu yang nanti kena air dia menyebabkan air berubah. Misalnya kalian main tato-tatoan pakai spidol. Nah, kayak gitu. Terus wudu. Airnya pas-pasan. Ya enggak sah nanti. Bisa jadi air yang dari sana sudah kena tinta. Kalau begitu gimana? Bersihin dulu. Tintanya bersihin dulu baru awas tuh yang main-mainan tato itu. Kalau mau wudu dibersihkan dulu. Oke, lanjut. Wal ilmu bi fardiyatihi. Tahu mana yang wajib, mana yang enggak. Yang wajib apa tadi? Niat, muka, tangan, kepala, kaki, tertib. Jangan nggak tahu tertib kan dari bawah kayak tadi. Nggak boleh ya, masa. Kemudian yang berikutnya wa ala yataqidah fardhon min furdi sunatan. Udah tahu tangan wajib dibilangnya tangan enggak wajib. Ya nggak boleh itu nanti wudunya tidak sah. Maka kebalikannya. Kemudian yang berikutnya wal ma'ut tahuru. Air yang dipakai harus suci dan mensucikan. Berarti apa nih? Tidak kena najis, tidak mustahil apa? Air yang sudah dipakai wudu, dipakai mandi atau dipakai membersihkan ya. Jadi nggak bisa pakai wudu lagi ya. Dah, jelas itu ya. Kecuali itu banyak, misalnya di kolam, mandinya di kolam ya, cemplang beler gitu nggak apa-apa kalau di kolam, nggak ada mustahil. Kemudian yang berikutnya belum terakhir ya. Yang berikutnya wadukul wakti gandeng ini wadukul wakti wal mu'anatu lidaimil hadasi. Adapun orang kalau hadasnya itu terus menerus, misalnya gini, orang daimul hadas ini kayak gini. Ada orang kecelakaan misalnya, parah. Begitu sembuh dia nggak bisa nahan pipisnya, jadi pipisnya ngalir terus. Itu namanya daimul hadas. Kalau orang begitu maka dia wudu. Kalau wudu nunggu waktunya masuk, waktu sholatnya masuk, dan baru wudu. Tapi kalau wudu dulu belum ada, nggak boleh. Atau yang berikutnya tadi wal mualatu, nggak boleh nanti kalau daimul hadas, misalnya wudu, kumur-kumur, muka, tangan, terus makan bakso. Habis makan bakso baru dilanjutin. Lagian orang kurang kerjaan gitu ya. Tapi kalau kita yang waras begini boleh. Jadi misalnya wudu, nyampe tangan nih, adiknya bawa bakso. Kalau nggak bumbu habis nanti. Ya enggak? Wah, makan bakso dulu. Habis sampai tangan, makan bakso, selesai baru dilanjutin. Boleh. Tapi kalau orang daimul hadas tidak boleh. Sudah jelas itu ya? Nah, faslun nawaqidul wudu'i wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.